Salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Khairani Felicia Gunawan, biasa dipanggil Feli. Umur saya 11 tahun. Saya sekolah di SD Yang Sultan Agung 12 Pagi, Jakarta Utara, kelas 6. Hobi saya menyanyi, berenang, melukis, menggambar, dan mewarnai. Cita-cita saya menjadi dokter. Hari ini saya akan membawakan cerita Si Pitung dari Jakarta. Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota juga dikenal dengan nama kota ini menjadi kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa dan menjadi tempat pertama kalinya datang Belanda ke Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan Belanda. Salah satu cerita yang legendaris dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajah Belanda. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak dalam cerita berikut ini. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayah Si Pitung bernama Abah Pikun dan ibunya bernama Nyak Ina. Saat Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Si Pitung pun tumbuh menjadi anak yang setiap harinya melihat kekejaman Belanda terhadap masyarakat Batavia. Saat tumbuh remaja, ayahnya berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Jadi, ayahnya mengirim Si Pitung ke pondok pesantren Haji Naipin. Sehari-harinya di pesantren, Si Pitung belajar mengaji. Dan Haji Naipin pun dengan sabar mengajari Si Pitung mengaji. Selain pintar mengaji, Si Pitung juga mumpuni dalam pencaksilat, sehingga Haji Naipin pun sangat menyayanginya. Setelah bertahun-tahun menjadi santri Haji Naipin, Si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah mendidik ayah di pesantren ini. Sekarang ayah mau pulang ke kampung halaman. Pitung, sudah menjadi kewajiban ayah berbagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan rakyatmu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam ayah untuk orang tuamu ya. Saat sudah sampai di rumah, Si Pitung disambut dengan makanan yang enak. Maklum saja, saat menjadi santri, Si Pitung tidak pernah makan makanan enak. Karena kehidupan di pesantren selalu sederhana dan banyak prihatin, agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Setiap harinya, Si Pitung rajin membantu babehnya. Si Pitung mengembalakan kambing dan babehnya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, Si Pitung disuruh babehnya untuk berjualan 2 ekor kambing di pasar Tanah Abang. Tuh jual 2 ekor kambing di pasar Tanah Abang sama ya. Babe, aku kurang enak. Beres deh. Tapi ingat, harganya jangan terlalu murah ya. Tentu saja, Beh. Setelah berjualan 2 ekor kambing di pasar, Si Pitung pun segera pulang dan memasukkan uangnya ke kantong celananya. Tapi saat perjalanan pulang, Si Pitung dijegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa nama lu? Nama ayah Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelong, Bang. Ya udah, pulang sono. Tanpa disadari Si Pitung, uangnya telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Setelah sampai rumah, babehnya pun sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lu tuh, gimana jualan kambingnya? Harga bagus kan? Tentu saja, Beh. Ini uangnya. Si Pitung pun tiba-tiba bingung, uangnya tidak ada. Lu kenapa jadi bingung begitu, Tong? Waduh, Beh, kayaknya kecopetan deh. Cari pencopetnya dulu. Si Pitung pun menemukan para preman tersebut masih ada di tempat semula. Hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Alah, kalian pura-pura tidak tahu. Para preman tersebut masih tidak mau mengaku. Tanpa menunggu lama, si Pitung pun langsung menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ya, para preman tersebut langsung terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Awas lu pade, jangan main-main sama anak goblok. Pitung pun segera pulang dan memberikan uangnya ke babehnya. Keesokan harinya, saat si Pitung sedang mengembalakan domba, 3 orang pencopet kemarin datang kembali. Mau apa kalian kesini? Gini bang, kita ini mau minta maaf soal kemarin. Nama lu siapa? Ais bang. Ji bang. Jebul bang. Jadi gini bang, kita ini ngajakin abang kerjasama. Kerjasama bagaimana? Jadi Bang Pitung gabung aja sama kita. Dompet aja di pasar-pasar. Masya Allah, memang kalian keterlaluan. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, ya sehari-harinya menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu mereka, bukan mau nyopet mereka. Bang, hidup kami ini miskin, untuk makan saja sehari-harinya susah. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak akan mencopet. Si Pitung pun langsung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Ji dan Jebul saling berpandangan. Kami setuju bang, asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya apa ya yang dibisikkan si Pitung? Setelah pertemuan si Pitung dan 3 orang preman yang sudah menjadi anak buahnya, merampok sebuah rumah pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat tersebut. Tapi ternyata si Pitung tidak menikmati hasil rampungan tersebut. Justru mereka membagikannya kepada orang miskin. Tok tok tok. Ada apa? Pak, ini ada rezeki buat Bapak. Ini juga, Mak. Ini, Mak. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya tidak hanya mencopet di rumah pejabat Belanda, tapi juga di rumah orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Sehingga si Pitung dan teman-temannya diburu oleh tentara Belanda. Setiap hari ada ratusan tentara Belanda yang berpatroli di Batavia untuk mencari si Pitung dan teman-temannya. Lu lihat si Pitung gak? Enggak. Nah, akhirnya tentara Belanda pun berhasil menemukan persembunyian Jebul. Jebul pun ditembak dan Jebul pun tewas seketika. Giliran Ji yang kepergok tentara Belanda. Ji pun tewas karena ditembak. Dan Rais pun juga tewas karena tertembak tentara Belanda. Setelah sekian lama, si Pitung pun ditemukan oleh tentara Belanda. Langsung terdengar suara tembakan ke arah si Pitung. Tapi ternyata si Pitung punya ilmu kebal. Jadi tidak ada satupun peluru yang menembus tubuh si Pitung. Hei lu orang Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak roblong, agak takut sama kamu.
pelajaran. Nah, kabar tentang si Pitung memiliki ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar markasnya. Tapi di kemudian hari, kelemahan ilmu kebal si Pitung pun terbongkar. Salah satu orang yang menjadi antek Belanda yang membocorkannya. Tentara-tentara Belanda pun langsung menyiapkan senapan dengan peluru emas. Saat mereka menemukan si Pitung, mereka langsung menembak si Pitung. Dar, 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 dar. Perjuangan si Pitung membela kaumnya pun berakhir sudah. Makam si Pitung ada di Kampung Rawabelang. Tapi rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung dijadikan museum kebahagiaan untuk mengenang jasa si Pitung. Dan sampai sekarang masyarakat Jakarta pun masih mengingat perjuangan si Pitung membela mereka semua. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, selama masih pandemi COVID-19, jangan kemana-mana. Just stay home. Di rumah aja ya. Belajar, beribadah, dan bekerja di rumah. Terima kasih.